Oke. Nah, jadi judul yang sudah kalian ajukan yang di web e-learning itu selanjutnya dibuat menjadi bab 1 sesuai arahan materi hari ini. Nah, di bab 1 umumnya itu untuk kuantitatif ada 5. Ada 5 hal, ada 6 sebenarnya di sini, ada 6 hal. Yang pernah 6 subbab. Yang pertama itu latar belakang masalah. Lihat, ini dia yang paling besar. Artinya semuanya itu ada di dalam latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang masalah dipilihlah masalah-masalah yang ditemukan, yaitu di dalam identifikasi masalah. Jadi kalau dari gambar ini kelihatan bahwa identifikasi masalah itu masalah-masalah yang ada di latar belakang masalah. Nggak perlu apa, nanti kan ada, udah saya share ya. Jadi catat yang penting-penting saja. Kemudian yang bagian ketiga itu pembatasan masalah. Lihat dia lebih kecil warna ungu. Artinya identifikasi masalah-masalah yang kalian temukan di lapangan itu dibatasi. Misal kalian mengatakan bahwa perkembangan bahasa anak tergolong belum berkembang atau mulai berkembang, 50% mulai berkembang. Nah, kalian batasi di situ. Misalnya anak yang kalian maksud di situ anak usia berapa, perkembangan bahasanya, perkembangan bahasa apa, kan banyak tuh. Ada yang kemampuan menulis, ada yang kemampuan membaca, atau bahkan masih mengenai kosakata bahasa begitu ya, kosakata dasar begitu. Itu pun untuk perkembangan yang lainnya. Nah, selain perkembangan, masalah juga bisa berkaitan dengan kecerdasan. Jadi kalau sekarang menurut Howard Gardner itu ada 10 kecerdasan, ya. Di antaranya itu seperti kecerdasan logis matematis, ada visual spasial dan sebagainya. Bu, apalagi yang berkaitan masalah yang bisa diteliti untuk AUD? Contohnya misalnya dari segi sikap disiplin, sikap mandiri. Nah, sebenarnya sikap sosial ini yang penting. Semuanya penting sih, cuman kalau untuk anak usia dini karena dia masih biasanya masih manja, belum bisa mandiri, sikap-sikap belum semuanya terpupuk dengan baik, makanya diadakan PAUD ini salah satunya untuk membekali sikap siswa sesuai dengan akhlakul karimah, begitulah. Kalau kita di pendidikan Islam anak usia dini ya. Kemudian setelah dibatasi masalahnya, barulah nanti turun ke rumusan masalah. Ini dia warna hijau. Nah, ini saya satukan dengan tujuan penelitian. Kenapa? Karena rumusan masalah dan tujuan penelitian itu satu kesatuan. Jadi kalau yang ditanya tadi pengaruh pendekatan saintifik terhadap perkembangan bahasa, maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh dari pendekatan saintifik terhadap perkembangan bahasa. Nanti secara detail kita bahas satu persatu. Nah, yang terakhir ada namanya manfaat penelitian. Jadi tujuan implikasi bisa juga dimaknai. Jadi penelitian yang kalian lakukan itu bukan sekedar untuk kalian menuntaskan mata kuliah ini, tetapi lebih kepada idenya. Yang pertama mungkin kontribusi ide bahwa benar pendekatan saintifik tadi dapat mempengaruhi perkembangan bahasa, dan juga manfaat praktis. Berarti perkembangan bahasa siswa meningkat atau dapat dipengaruhi dan sebagainya. Oke, jadi ini dia 6-nya. Yang pertama tadi latar belakang masalah dan diakhiri dengan manfaat penelitian. Kita masuk ke yang pertama, latar belakang masalah. Jadi nanti saya jelaskan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian catat dulu, tulis. Nanti insya Allah ada waktu tanya jawab di akhir. Jadi kalau misalnya putus-putus, hidupkan aja suaranya, unmute aja, baru ngomong. Karena saya agak susah kalau sambil buka-buka chat. Oke, kita lanjut. Nah, yang dibahas pertama yaitu latar belakang masalah. Lihat di sini komponen LBM. Apa sih LBM? LBM itu latar belakang masalah. Jadi mulai kalian kenali dari sekarang istilah-istilah yang ada di proposal. Jadi kalau udah ada yang bilang, LBM proposalmu apa? Oh, berarti dia tanya di bab 1, yaitu latar belakang masalah. Apa sih itu? Di sini ada pengertiannya saya buat bahwa uraian argumentasi dan masalah yang melatar belakangi penelitian dan dapat diartikan sebagai alasan dilakukannya penelitian. Nah, kenapa dibilang alasan? Karena di LBM itu ada 4 komponen. Yang pertama menyatakan teori atau harapan mengenai variabel.
Maka itu sebabnya kalian harus ada judul. Jadi gitu udah ini ada judulnya, langsung praktek. Oh, misalnya variabel yang dibahas tentang SOSEM, maka kalian harus ungkapkan dulu urgensinya, teorinya, harapannya. Misalnya gini, anak usia dini penting untuk perkembangan SOSEM penting untuk diperhatikan pada anak usia dini karena bla 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 bla. Menurut ini, nah itulah teori untuk poin nomor 1. Kemudian komponen kedua, inilah masalah. Itu sebabnya kalian diminta untuk langsung lihat ke lapangan. Seandainya judulnya judul-judulan, itu judul-judulan, berarti masalahnya juga masalah-masalahan. Ya, jadi sekali lagi ini produk untuk mata kuliah. Saya tidak mungkin memaksakan kalian. Masalah nyata lebih baik kalau misalnya buat sendiri, ya udahlah. Oke, nah yang ketiga di sini ada faktor atau solusi. Jadi di sini seperti pendapat, seperti hasil penelitian relevan, boleh yang menyatakan bahwa misal masalahnya tadi tentang sikap mandiri. Sorry, saya acak-acak, jadi kalian ada contoh-contoh begitu ya. Misal masalahnya tentang sikap mandiri. Nah, berarti di sini kalian harus temukan jurnal penelitian yang membahas tentang sikap mandiri. Apa sih yang dapat mempengaruhi sikap mandiri? Nah, barulah muncullah judul kalian di sini, di satu kalimat terakhir. Jadi ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu saling berhubungan. Kalau tadi judulnya tentang sikap mandiri, maka teori yang dicari adalah sikap mandiri. Masalahnya sudah pasti mengenai sikap mandiri di sekolah. Faktornya yaitu jurnal-jurnal ataupun buku yang menginformasikan hal-hal yang dapat mempengaruhi sikap mandiri anak. Nah, yang terakhir dari beberapa faktor itu kalian ambil satu, jadikan sebagai judul penelitian. Nah, itulah sebabnya LBM ini dijadikan sebagai alasan kenapa biasanya di seminar atau skripsi, dosen tuh kan nanya, apa sih teorinya, apa sih masalah, enggak. Dia langsung nanya, kenapa kamu lakukan judul ini? Ya udah, kalian tinggal jawab sesuai di LBM aja. Oh iya Pak, karena masalahnya ini. Nah, berdasarkan judul yang saya dapat, bahwa masalah tersebut dapat dipengaruhi dengan beberapa hal, sehingga saya lakukanlah judul seperti ini. Nah, itulah dia dikatakan sebagai alasan. Oke, nah selanjutnya di nomor 2 ada namanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah biasa dilambangkan IM. Nah, apa itu masalah yang ditemukan di lapangan dan telah diuraikan secara berurut pada latar belakang masalah. Jadi, di identifikasi masalah ini tidak boleh muncul masalah lain selain yang ada di LBM. Ya, jadi kalian bisa buat catatan khusus, identifikasi masalah, tidak boleh ada masalah lain selain di LBM. Nah, kriterianya apa? Yang pertama, kalimat pernyataan yang tegas dan ambigu. Ya, yang kedua berbentuk poin, yang ketiga terdapat pada LPM, dan yang keempat menyatakan sebuah masalah. Oke, nggak usah pusing, ini saya kasih tahu dulu ininya. Saya coba sambil buka proposal lah ya. Oke, sudah muncul di layar. Sudah, Bu. Oke, ini yang muncul dua-dua kan, kanan kiri enggak? Iya, Bu, kanan kiri. Oke. Ya, Bu. Nah, yang belum muncul, sabar mungkin masih loading. Nah, jadi di sini tadi saya mengatakan LBM ada 4 hal, teori, masalah, faktor, dan pengantar. Ini judulnya, ini punya Kak Rizka Wahyuni yang sudah saya kirim ke WA Group. Nah, beliau di situ membahas tentang aspek perkembangan SOSEM. Itu sebabnya di paragraf pertama, ini dia masih berbicara tentang aspek SOSEM, kemudian SOSEM anak. Jadi dia masih membahas hal-hal teori. Oke, nah di sini ada pendapat Femi Nurmalitasari tentang hubungan, artinya ada faktor yang mempengaruhi SOSEM, salah satunya itu tentang lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Artinya gini,
Di sini, walaupun dia menyatakan faktor, tetapi tujuan dari kalimat ini adalah membuktikan bahwa SOSEM itu penting untuk anak yang juga dikembangkan melalui pendidikan, begitu ya. Jadi boleh, oh sorry, apa saya tadi? Oke, kita lihat di halaman keduanya. Nah, ini masih tentang teori. Oke, nah jadi untuk teori sendiri, untuk komponen LBM yang pertama, Kak Rizka itu membuat 5 paragraf. Paragraf 1 sampai dengan, 4 paragraf sampai dengan sini. Ini Kak Rizka buat tentang teori atau harapan tentang SOSEM. Kemudian mulailah muncul komponen yang kedua, yaitu masalah ataupun fenomena yang terjadi di lapangan. Nah ini, dia meneliti di TKIT Nurul Ilmi. Dia bahas pembelajaran sentra, artinya dia masih bahas apa yang dilakukan di lapangan. Kemudian dia baru dimunculkannya pengamatan tentang 19 orang anak. Jadi mulai muncul di sini masalah terkait SOSEM, yaitu nomor 1, terdapat anak yang belum mampu bekerja secara kelompok, kemudian ada kurangnya variasi model, kurangnya ketepatan guru. Oke. Nah, itu masuk dalam komponen kedua. Selanjutnya di komponen ketiga, faktor atau solusi, dia langsung masuk membahas tentang model pembelajaran Backstreet. Seharusnya memang di sini masuk dulu jurnal, begitu ya. Ini kan pendapat dia tentang SOSEM. Seharusnya masuk dulu dia jurnal. Nah ini nomor 2, kita lihat footnote-nya di mana nih nomor 2. Nah ini seharusnya ini dulu masuk dia baru ngomong-ngomong tadi, begitu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Artinya ini sudah saya memang sudah saya pilih yang sesuai dengan sistematika kita. Jadi poin ketiga sudah muncul di sini, faktor atau solusi dengan menampilkan jurnal ya. Ini jurnal nih. Ada volume, tandanya gampang lihat jurnal, ada volume, nomor, tahun, halaman, dan juga seharusnya ada nama jurnalnya. Di sini Kak Rizka lupa ini. Oke, nah jadi seharusnya jurnalnya lebih dari 2, kemudian barulah masuk ke komponen keempat, pengantar judul. Nah, inilah dari sini dia sudah mulai masuk pengantar judul. Ini judulnya. Pengaruh model pembelajaran Backstreet terhadap sosial emosional anak. Oke. Nah, kalian bisa juga mengambil judul yang seperti ini, pengaruh, artinya kuantitatif komparatif. Namun usahakan model yang dibawa itu adalah model yang terbaru. Jadi seandainya juga meneliti tentang SOSEM, maka ajukanlah model pendekatan atau media yang baru. Oke, kemudian kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, tadi kriterianya adalah yang ada di LBM. Kita lihat punya Kak Rizka itu ada 3 identifikasi masalah. Nah, dia dapat dari mana? Dia dapat dari LBM. Coba lihat. Yang pertama, bekerja sama secara kelompok, kemudian berteman dengan temannya. Saya juga agak lucu nih ya. Seharusnya anak belum mampu bersosialisasi dengan temannya atau berkomunikasi. Ini juga biasa ya. Mudah-mudahan kalian tidak mengikuti yang salah. Kemudian yang ketiga, ada anak belum mampu mengikuti aturan. Oke, kita lihat LBM-nya. Nah, ini dia. Jadi ini yang muncul masalahnya sudah dilampirkan dia. Semua masalah yang ada di LBM sudah dibuatnya di identifikasi masalah dan bentuknya poin. Ini memang poin tapi ke samping, sedangkan di identifikasi masalah dia harus poin ke bawah. Oke, jadi caranya adalah kalian tinggal copy paste aja. Copy yang di LBM, pastekan atau pastekan ke identifikasi masalah. Oke, yang ketiga ada namanya pembatasan masalah, yaitu masalah inti yang dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, di sini, jadi beda dia pembatasan masalah dengan judul penelitian. Nah, boleh seperti ini, boleh yang seperti yang saya bilang. Ini seharusnya Kak Rizka menyatakan lagi sosial emosionalnya itu apa saja indikatornya yang akan diteliti, kemudian anak usia berapa.
Nah, ini seharusnya anak usia 5 sampai 6 tahunnya juga dibilang di sini di batasan masalah, tidak masalah. Yang penting bisa kalian jadikan sebagai contoh, tinggal direvisi menjadi yang lebih baik lagi. Oke, yang keempat ada namanya rumusan masalah. Nah, ini perlu perhatian. Kenapa? Karena ini tidak berganti. Ya, contoh di sini. Lihat, judul Kak Rizka tadi adalah pengaruh model pembelajaran Backstreet terhadap sosial emosional anak usia 5 sampai 6 tahun di TKIT Nurul Ilmi. Nah, kalau di rumusan masalah kuantitatif gampang sekali. Kalian tinggal tambahkan kata apakah terdapat, kemudian masukkan judul kalian, baru kasih tanda tanya. Itulah rumusan masalah untuk kuantitatif. Jadi yang hubungan bagaimana? Gampang, tinggal buat apakah terdapat, masukkan judulnya, hubungan antara, misalnya hubungan antara perkembangan bahasa dengan perkembangan sosial emosional anak usia 5 sampai 6 tahun, DRA, istiqomah, tanda tanya. Oke. Jadi itu tidak pernah muncul masalah lain, rumusan masalah lain. Rumusan masalah lain tidak pernah muncul di kuantitatif selain yang ada kata apakah terdapat judul. Judul itu adalah kalian copy paste judul kalian. Ya. Nah, rumusan masalah biasanya kalau untuk skripsi itu minimal 3. Jadi yang lainnya tinggal mengikuti. Kalau kalian misalnya kayak Kak Rizka ini, dia membawa model Backstreet. Tapi tadi di LBM sudah kita bahas, sudah dia bahas bahwa sekolah menggunakan model sentra, sehingga muncullah rumusan masalah kedua tentang sentra. Baru rumusan masalah ketiga perbedaan antara sentra dan Backstreet. Ini boleh. Nah, untuk kuantitatif proposal mata kuliah kita maksudnya, kalian cukup satu rumusan masalah dulu, rumusan masalah pertama. Jadi nanti di bab 1 kalian cukup satu rumusan masalah aja. Kenapa? Harapannya dengan memahami satu rumusan masalah ini, kalian akan mudah menambahkan 2 rumusan masalah yang lain, seperti pengalaman Kak Rizka dan kawan-kawan. Ya, jadi dia ini, kalau saya tidak salah, ini juga judul dari dia mata kuliah kuantitatif. Nah, kemudian jadi di sini sesuaikan lagi apa jenis penelitiannya, kuantitatif komparatif atau asosiatif, dia tetap sama judulnya apakah terdapat, tinggal masukkan judulnya. Nah, kemudian tadi saya mengatakan bahwa rumusan masalah itu sejalan dengan tujuan penelitian. Kenapa? Coba lihat aja yang nomor 2, karena kalau nomor 1 tadi kan halaman yang berbeda. Lihat nomor 2, apakah terdapat pengaruh model titik-titik sampai Nurul Ilmi tanda tanya. Lihat jawaban penelitian atau tujuan penelitiannya. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran sentral terhadap sosial emosional anak usia 5 sampai 6 tahun di TKIT Nurul Ilmi. Perbedaan rumusan masalah dengan tujuan hanya di kata tanya dan kata pengantar. Kalau di rumusan masalah ada kata tanya apakah terdapat dan tanda tanya. Kalau di tujuan penelitian, kalian tinggal copy rumusan masalah, paste ke tujuan penelitian, lalu ganti kata tanya menjadi kata penghubung, yaitu untuk mengetahui. Tanda tanyanya yang di sini diubah menjadi titik, menyatakan bahwa itu sebuah kalimat. Oke, itu sebabnya kalau rumusan masalah 3, tujuan penelitian 3. Nah, tadi untuk mata kuliah ini cukup satu rumusan masalah, berarti tujuannya juga cukup satu, yaitu yang pertama. Tinggal kalian sesuaikan dengan judul kalian. Jadi misal judulnya pengaruh media big book terhadap kecerdasan logis matematis anak usia 4 sampai 5 tahun di RAX Medan. Judulnya. Berarti rumusan masalahnya apakah terdapat pengaruh media big book terhadap kecerdasan logis matematis anak usia 4 sampai 5 tahun di RAX Medan, tanda tanya. Kemudian tujuan penelitiannya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media big book terhadap kecerdasan logis matematis anak usia 4 sampai 5 tahun di RAX Medan. Titik. Nah, itulah tujuan penelitiannya. Kemudian masuk yang terakhir ada namanya manfaat penelitian, yaitu kegunaan yang diharapkan dari sebuah penelitian, baik itu teoritis ataupun praktis. Nah, kalau ini biasanya kalian gampang saja, kalian tinggal copy, kemudian nanti sesuaikan isinya. Misal seperti Kak Rizka ini yang dibahasnya adalah model Backstreet.
sudah pasti memberikan hasanah ilmu pengetahuan tentang Backstreet dan juga tentang sosial emosional. Nah, contoh tadi yang saya kasih berarti diubah menjadi tentang media big book dan juga kecerdasan logis matematis. Nah, manfaat praktisnya mengikuti. Nah, inilah susunan bab 1 dari proposal penelitian. Artinya untuk menyusun ini kalian benar-benar harus punya rujukan-rujukan mulai dari mungkin undang-undang. Dia kan nggak bawa undang-undang di sini ya Kak Rizka. Banyak itu judul yang mulai dari pendidikan, tidak usah. Ini bagus. Kenapa? Karena Kak Rizka langsung dia ke sosial emosional. Walaupun sedikit disinggungnya tentang pendidikan, tetapi dia tidak membahas pendidikan adalah. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian langsung masuk sosial emosional. Nih, jadi lebih bagus nih masuk ke yang kedua daripada paragraf yang pertama. Tapi tidak masalah. Dia sudah jadi, ini artinya sudah mengalami proses revisi dan saran dari dosen pembimbing. Oke, itu mengenai materi kita. Ada yang ditanyakan, silahkan.